Nah, setelah tadi kan mulai dari pendaftaran, seorang mampu misalkan untuk melakukan pendaftaran. Nah, tahap kedua setelah dilakukan pendaftaran yaitu adanya suatu pengelompokan, di mana pengelompokan ini yang pertama itu dikelompokkan berdasarkan regu. Di dalam regu ini terdapat 11 orang. Jadi ketika misalkan di suatu daerah, misalkan di daerah Bandung nih ada yang daftar 11 orang, maka langsung dikelompokkan dalam satu regu. Nah, setelah dikumpulkan lagi, untuk mendapatkan satu rombongan maka dikumpulkan sebanyak 45 orang. Setelah terkumpul, misalkan dari tiap kecamatan 45 orang, didapatlah dalam satu kabupaten. Nah, dalam satu kabupaten ini dikelompokkan kembali menjadi kloter-kloter, di mana setiap satu kloter ini terdapat 325 sampai 455 orang. Dimana kalau misalkan satu kloter ini pada saat keberangkatan nanti berbarengan langsung satu pesawat. Jadi tiap satu kloter dia langsung berangkat satu pesawat. Nah, di dalam satu kloter ini terdapat juga petugas dari ibadah haji yang langsung ditunjuk oleh pemerintah. Dimana kalau misalkan dalam satu kloter terdapat namanya TPHI, yaitu tim pemandu ibadah haji. Dia itu bertugas dan bertanggung jawab terhadap kloter yang dia pimpin. Jadi disebut dengan ketua kloter. Jadi dia bertanggung jawab mulai dari pemberangkatan selama di pesawat dan selama di melaksanakan ibadah haji, itu disebut dengan TPHI. Kemudian yang kedua TPIHI, singkatan dari Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia. Nah, tim pembimbing ibadah haji ini berfungsi sebagai ketua atau ustadz yang memimpin seseorang atau rombongan dalam melakukan ibadah haji, di mana tim pembimbing ini juga berdasarkan tes terlebih dahulu yang sebelum dilaksanakan ibadah haji maka dites, dan hanya orang-orang yang mampu untuk menjadi pembimbing haji saja yang akan lulus. Nah, setelah pembimbing kemudian dipilih juga TKHI, yaitu Tim Kesehatan Haji Indonesia, di mana dalam satu kloter terdapat 3 anggota medis, 1 dokter dan 2 paramedis. Nah, yang terakhir yaitu ketua rombongan, di mana terdapat dalam pengelompokan yang tadi 45 orang. Jadi setiap 45 orang ada ketuanya 1. Kemudian dari setiap regu ini ada 2 juga, setiap ketuanya itu 1 juga. Kalau misalkan ketua rombongan disebut dengan karo dan ketua regu disebut dengan karu. Jadi kalian harus bisa membedakan. Kalau ibu tanyakan karo berarti itu ketua rombongan. Berapa jumlah rombongannya? Jumlah rombongannya sebanyak 45 orang. Sedangkan kalau karu, anggotanya berapa? Anggotanya terdapat 11 orang. Ini namanya karu. Sedangkan 45 orang disebut dengan karo.